Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di ruang cakap moderasi beragama dan ekoteologi Kecamatan KUA Karangasem untuk membicarakan beberapa persoalan terkait dengan hal yang sangat penting dalam ibadah kita, yakni ibadah puasa Ramadan. Dan khusus kita akan membedah materi tentang masalah bagaimana kita mengkadak puasa Ramadan. Telah hadir bersama saya narasumber kita yang sudah terkenal. Beliau termasuk salah seorang penyuluh awat. Beliau adalah Bapak Ustadz Saiful Bahri. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Tad? Alhamdulillah, sehat walafiat. Langsung aja, Tad, ya. Siap, oke. Tad, terkait masalah mengqada puasa Ramadan ini, bagaimana sih maksud istilah mengqada puasa Ramadan ini, Tad? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Bapak Ustadz Sahabuddin. Pertama-tama, kaitannya dengan qada puasa. Jadi di dalam ibadah itu ada istilahnya qada, ada istilahnya ada. Makanya kalau kita sholat biasanya usolli fardhu zuhri adaan. Ada istilahnya qadaan. Apa ada, apa qada? Kalau ada itu adalah ibadah yang dilakukan pada saat itu, tetapi kalau qada, ibadah yang dilakukan karena mengganti yang sudah ditinggalkan. Lalu apa qada puasa itu? Qada puasa itu adalah menggantikan puasa yang dia tinggalkan disebabkan uzur. Tentunya uzur yang secara syariat, contohnya mungkin sakit ataupun safar, perjalanan, ataupun sedang menyusui, begitu, Ustaz. Jadi sebagaimana firman Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan, kalau kalian sakit, aw safarin, atau perjalanan, fa iddatum, maka wajib mengganti, mengqadha min ayyamin ukhra, di hari yang lain dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan, begitu, Ustaz. Jadi mengqada puasa ini maksudnya adalah mengganti puasa-puasa yang telah kita tidak lakukan pada Ramadan yang lalu. Betul. Ya, kemudian kita akan mengqadanya sebelum Ramadan yang akan datang. Okay. Ya, jadi kalau gitu lanjut, Tad. Siapa saja yang wajib mengqada puasanya? Apa saja kriteria yang menjadi acuan orang boleh mengqada puasanya, Tad? Oke. Yang diwajibkan mengqadha puasa yang pertama adalah orang yang sakit, tidak puasa karena sakit, dia wajib mengqadha puasanya apabila dia diperkirakan sembuh daripada sakitnya. Kemudian yang kedua adalah seorang musafir, bepergian. Saat bulan Ramadan ternyata dia mudik ke Jawa, ke Madura, dia tidak puasa, boleh tidak puasa, boleh. Di hari yang lain nanti dia wajib mengqadha puasanya. Jadi yang kedua adalah safar, perjalanan. Yang ketiga, wanita yang haid ataupun nifas. Bagi ibu-ibu di rumah yang saat ini sedang haid, maka diwajibkan nanti untuk mengqadha atau mengganti daripada puasa yang dia tinggalkan. Yang keempat, wanita hamil atau ibu menyusui, wanita yang menyusui. Ada hadis yang mengatakan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kan yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Katakan, kami dahulu pernah mengalami haid dan diperintahkan untuk mengqadha puasanya, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha daripada salat yang dia tinggalkan. Jadi ini hadis menjadi landasan, Ustaz, menjadi dalil bahwasanya seorang perempuan ketika dia haid, perempuan haid diwajibkan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan, begitu, Ustaz. Jadi gimana kalau misalnya itu orang itu meninggalkan puasa karena sengaja gitu? Apakah ada kewajiban mengqada puasanya atau tidak? Kembali ke yang tadi, Ustaz. Jadi yang diperbolehkan mengqadha puasa adalah orang yang meninggalkan puasa disebabkan uzur syar'i. Tetapi yang tidak ada uzur pun, misalnya karena males-malesan, anak-anak muda, kan banyak kadang, Ustaz, pengalaman saya itu ada saja anak-anak muda yang masih segar-segar, padahal dia seandainya puasa masih kuat, tapi tidak puasa tanpa ada uzur syar'i. Maka di sini ada dua, Ustaz.
pertama wajib mengqadha puasanya, dia ditambah dengan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan main, karena ini perbuatan wajib, Ustaz. Jadi sekaligus dia wajib mengqadha puasanya, dapat dosa di sisi Allah. Begitu, Ustaz. Jadi yang sakit aja wajib mengqadha. Nah, apalagi yang sudah sehat, segar begitu, segar. Iya. Jadi lebih wajib lagi. Iya, Terima kasih. betul. Jadi, nah, berkaitan dengan mengqadha ini, bagaimana mekanisme kita atau cara untuk mengqadha puasa ini, Tad? Oke. Tolong dicerahkan, Tad. Oke, siap. Bagaimana caranya mengqadha puasa? Mengqadha puasa, karena yang namanya mengqadha itu mengganti, tentunya perlakuannya atau kerjanya sama dengan kita puasa Ramadan. Namun ada hal-hal yang perlu kita ingat. Pertama, kaitannya dengan niat. Jadi jangan sampai kita mengganti puasa tapi tidak niat. Niat ini penting. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Kalau tidak berniat sampai fajar terbit, maka dianggap tidak berpuasa, kata Rasulullah. Saking pentingnya niat. Jadi jangan sampai kelupaan niatnya. Kalau bisa sampai sebelum fajar sudah berniat. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Saking pentingnya niat. Puasanya perbuatan, amalan, ibadah itu tergantung pada niatnya. Maka niat itu perlu diperhatikan ketika mengqadha puasa. Itu jangan sampai ditinggalkan niat. Kemudian yang kedua adalah dilakukan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Misalnya dia di bulan puasa ternyata tidak puasa sampai 10 hari. Ibu-ibu haid misalnya, 10 hari dia tidak puasa. Sejumlah itulah yang dia wajib mengganti, wajib mengqadha. Berarti 10 hari dia harus ganti di hari yang lain. Yang terakhir, puasa yang dia tinggalkan, seberapa dia tinggalkan, itu diperbolehkan untuk tidak berurutan atau tidak terus-menerus puasa. Untuk tidak boleh terus-menerus, boleh selang-seling, atau boleh di lain waktu diperbolehkan. Misalnya saya punya hutang puasa 5 hari, Ustaz. Sekarang hari Senin. Saya ganti di bulan Syawal hari Senin. Selasanya saya tidak puasa, tidak qadha. Seninnya puasa, Rabunya boleh begitu. Jadi boleh selang-seling, atau mampu berurutan langsung diselesaikan lagi sekali, diperbolehkan. Itu namanya qadha puasa, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Jadi para pemirsa perlu diperhatikan dalam Ramadan ini, niatnya harus bermalam. Betul. Berbeda dengan puasa sunat. Puasa sunat. Boleh jam 8 pagi, boleh jam 10 pagi, yang penting belum makan ya, Tad. Iya, betul. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, Tad, kira-kira dalam proses kita mengqadha puasa Ramadan itu ada nggak batasan waktu batasan waktu kita mengqadha Ramadan ini, dan ada dalil-dalilnya juga, Tad? Oke, siap. Begini, mengqadha puasa itu idealnya tidak sampai kepada bulan Ramadan berikutnya. Artinya misalnya bulan Ramadan ini kita sudah punya hutang puasa, hendaknya di bulan Syawal itu kita sudah siap-siap, sudah mulai kita mengganti puasanya. Jangan sampai kita mengqadha puasa sampai ke puasa yang selanjutnya, sehingga di sini ketika dia itu tidak ada uzur syar'i, tidak ada karena dia lalai tidak melakukan qadha saat 1 tahun itu, maka dia tidak hanya diwajibkan qadha saja, Ustaz, maka dia akan dikenakan qadha sekaligus diwajibkan membayar fidyah. Jadi mengqadha sekaligus wajib membayar fidyah ketika dia lalai, tidak sengaja dia tidak mengganti, tidak mengqadha daripada puasa yang dia tinggalkan. Begitu, Ustaz. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Kalau Sayyidah Aisyah ketika dia punya hutang Ramadan, dia tidak mengganti puasanya kecuali bulan Sya'ban. Artinya tidak sampai ke bulan puasa, apalagi sampai lewat di bulan puasa itu. Makanya idealnya bagi teman-teman pemirsa sekalian,
yang punya hutang puasa, diusahakan bulan Syawal kita sudah mulai persiapan untuk mengganti puasanya. Begitu Ustaz. Oh iya. Jadi yang kelima dari pertanyaan masalah qada Ramadan ini, Tad, jika seorang dalam kehidupan ini ya karena satu sisi fisik sudah tidak kuat karena usianya sudah lanjut, dan kedua ada tipe manusia yang memang dia sakit terus menerus secara medis tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kedua tipe orang seperti ini, Tad? Oke, siap. Memang ada kejadian yang begitu, Ustaz. Dulu pernah saya suatu ketika saya saat tugas ngajar itu ada orang yang sakit, dia tahun-tahunan sakit, dan karena saking lama sakitnya sampai badannya itu kurus gitu. Jangankan diharapkan sembuh, bahkan sulit secara akal itu dia bisa sembuh karena sudah tidak bisa jalan lagi. Maka bagaimana? Pertanyaan yang seperti ini sangat penting, Ustaz. Bagaimana ketika orang yang sudah tidak mampu begini, tidak mampu puasa, sudah tidak mungkin, bahkan menurut akal kita sudah tidak mungkin dia bisa sembuh. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 184, apa kata Allah? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Apa kata Allah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah tidak mampu, sudah berat tidak mampu untuk melaksanakan, untuk mengganti daripada puasa yang dia tinggalkan, bahkan mau puasa pun dia tidak bisa, maka apa kata Allah? Boleh tidak mengqadha puasanya, tetapi digantikan fidyatuh ta'amu miskin, diganti dengan cara memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, ini penting juga Ustaz, memberi makan kepada orang miskin itu bukan sekali makan. Ya, ingat ya pemirsa dimanapun berada, ini memberi makan 3 kali sehari, artinya secukupnya dia sehari. Itu pun penting juga ini diketahui sama teman-teman pemirsa sekalian Ustaz. Berapa dia harus mengeluarkan? Nah, dikatakan sesuai dia berapa ngabisin makan per hari. Kalau makanannya mewah, per harinya jangan ngeluarin 50.000 Ustaz. Kalau misalnya per harinya tahu-tahu dia ngabisin 150, ya sejumlah itu dia keluarkan. Iya, misalnya Ustaz per hari makannya di rumah habis 1 juta. 1 juta berarti yang harus dikeluarkan. Intinya hitungannya seberapa dia menghabiskan makan dia sehari, segitu dia serahkan kepada orang-orang miskin di situ. Begitu Ustaz. Kalau misalnya dia tidak mampu nanti yang sakit ini atau yang sudah tua ini, satu sisi keluarga juga tidak ada yang mampu, gimana cara pelaksanaan fidyahnya itu Ustaz? Oh begitu, artinya dia sudah tidak mampu fisik, sudah tidak mampu juga di dalam urusan membayar fidyah, untuk makan sendiri aja susah. Nah, kalau udah seperti ini ya tidak wajib fidyah lagi Ustaz, karena kan di dalam Islam itu tidak ada istilahnya paksaan Ustaz. Jangankan yang begitu, sholat saja Ustaz, berdiri, tidak mampu berdiri, boleh duduk, tidak mampu duduk, boleh berbaring. Begitu hebatnya Ustaz Islam itu. Luar biasa, luar biasa Islam. Nah, terakhir nih Tad, Oke, siap. Saya tanyakan Ustaz, dalam konteks kita menggabungkan niat puasa. Ya sekarang kan misalnya kita mau dapat satu, kalau dalam bahasa fikihnya itu kita melakukan suatu amal begitu banyak tapi cukup satu. Misalnya kita sekarang ini saya puasa sunat Sa'ban. Kebetulan saya punya utang puasa Ramadan. Ya sekitar puasa. 10 puasa. Nah, supaya saya dapat double pahala. Bagaimana menggabungkan dua niat yang wajib dengan sunat dalam pelaksanaan qada puasa Ramadan ini? Dalam sekali jalan dapat dua jalan tol langsung gitu Tad, gimana? Ini luar biasa ini pertanyaannya Ustaz ini. Jadi kita punya qada Ramadan misalnya, ibu-ibu terutama, kalau bapak-bapak jarang-jarang punya qada puasa kecuali safar Ustaz ya. Ibu-ibu yang menyusui tahun lalu punya qada Ramadan, ternyata saat mau qada pas kebetulan di bulan Rajab misalnya, pas kebetulan dengan puasa Rajab, apakah boleh saya gabungkan puasa qada itu, diniatkan untuk puasa mengganti sekaligus niat puasa sunnah, biar dapat 2 pahala? Ini pertanyaan luar biasa. Sebagian ulama ini mengatakan diperbolehkan Ustaz, bahkan
dua-duanya akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Hebat kan Ustaz? Islam begitu hebat Ustaz. Satu jalan tapi dua pahala dari Allah. Apa pentingnya? Kembali lagi niat Ustaz. Makanya hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kullu likulli imri'in ma nawa. Setiap amal butuh itu niat. Makanya ketika dia niat mengqadha puasa ditambah dengan niat puasa sunnah pas kebetulan hari Senin misalnya, maka dia akan mendapatkan dua pahala, pahala ganti Ramadan, pahala dengan puasa sunnahnya. Namun yang perlu diingat Ustadz, yang perlu diutamakan adalah mendahulukan mengqadha puasa wajibnya atau puasa qadhanya, karena disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dainullahi ahaqqu ayyuqdha." Hutang yang lebih utama, yang lebih berhak untuk didahulukan adalah hutang kepada Allah. Kalau kita punya hutang kepada Allah dengan puasanya, ya maka puasanya itulah yang harus diutamakan. Kalau sunnahnya kan bisa-bisa aja, kapan saja bisa. Begitu kalau fardu itu harus diutamakan. Mungkin berarti yang afdolnya, utamanya itu lebih baik kerja dua lah. Artinya yang wajib dulu, betul, baru yang sunat. Betul, Ya, Masya Allah. betul. Luar biasa penjelasan Ustaz Saiful ini. Dari penjelasan beliau ini saya dapat simpulkan, pertama bahwa qadha puasa itu hukumnya wajib. Betul. Ya, sekalipun karena uzur. Yang kedua, dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Bagi mereka yang secara sudah tidak mampu untuk berpuasa atau karena sakit, karena safar, maka dia boleh menggantinya di hari yang lain. Betul. Yang ketiga, niat harus dilakukan sebelum fajar. Ini perlu diingat. Jadi niat mengqadha puasa itu harus dilakukan sebelum fajar. Kesimpulan yang keempat, boleh kita laksanakan qadha puasa itu dengan secara tidak berurutan. Betul. Ya, sekarang puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Yang terakhir, kesimpulan terakhir dari pembahasan Ustaz Saiful ini harus diselesaikan sebelum Ramadan berikutnya. Betul. Kalau dia lalai seperti Ustaz Saiful tadi, Ramadan sudah datang, maka dia berdosa kepada Allah. Betul. Wajib mengqadanya dan dia harus membayar fidyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melunasi hutang ibadah puasa ini. Amin. Terima kasih para pemirsa, teman-teman di KUA ini. Kita undur diri dari podcast Qadha Ramadan ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.